Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang kemarin. Kita akan belajar beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat tentang perang 191 sampai 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, ayat 190 ini merupakan ayat perintah bagi kita umat Islam untuk memerangi dalam rangka apa? Dijelaskan fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perang, pastikan perang kita itu di jalan Allah. Jangan sampai perang kita membela hal-hal yang lain. Siapa yang boleh diperangi? Dijelaskan di kalimat berikutnya, alladzina yuqatilunakum. Yaitu jika kamu diperangi, jika kalian diperangi. Jadi kita boleh berperang jika kita diperangi. Jadi kalau kita diserang oleh musuh, ya jangan diem baik, lawan, kira-kira gitu ya. Tapi pastikan apa yang kita bela itu adalah fi sabilillah. Menarik di sini bahwa Al-Quran menggunakan kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari masih ingat nggak? Fi'il mudhari. Kata kerja apa? Kata kerja apa? Yang sedang atau akan berlangsung ya. Yuqatilunakum. Jadi di sini luar biasa Al-Quran memilih kalimatnya jeli sekali ya Allah. Karena kenapa menggunakan fi'il mudhari? Supaya timbul kesan bahwa kita melawan mereka, berperang, jangan nunggu diserang dulu. Keburu babak belur nanti gitu, kira-kira gitu. Kalau kita udah pastikan ada orang yang menyerang kita, udah kelihatannya nih orang mau nyerang kita, gitu. Pasukannya udah disiapkan, ya kan, senjatanya udah dimobilisasi dan sebagainya. Ya jangan nunggu kita ditembak dulu gitu atau diserang dulu, keburu babak belur. Sebelum mereka nyerang, serang duluan, kira-kira gitu. Sebelum mereka menyerang, serang duluan. Itu sebabnya menggunakan di situ modelnya fi'il mudhari. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Jangan membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang.
misalnya anak-anak, orang tua, para wanita dan sebagainya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita lihat di konteks kekinian, kita lihat bahwa Palestina diserang oleh siapa? Israel atau Israel, Setanyahu, macam-macam namanya. Ya, kan diserang oleh mereka. Kira-kira perintah ayatnya gimana? Boleh nggak? Lawan boleh ya. Betul. Boleh dilawan, jelas. Karena diperintahkan lawan. Kalau diserang dilawan. Nah, tapi ada sebagian, balik lagi kayak kemarin, ada sebagian ulama, sebagian ustadz yang berfatwa jangan dilawan. Kalian kan masih lemah, mendingan hijrah aja. Ada yang begitu. Ya kan, karena Rasulullah itu dulu hijrah kayak gitu. Waktu masih di Mekah masih lemah, hijrah ke Madinah. Jadi Israel itu kalau nyerang ya jangan dilawan gitu kan. Sebaiknya kalian hijrah aja, pindah ke tempat lain gitu. Jadi ya, ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang sangat kontraproduktif ya, sangat sayang sekali ya. Mestinya orang-orang yang berpikir seperti itu orang yang menganggap bahwa yang di Palestina itu bukan saudaranya dia. Itu orang lain dianggapnya, bukan saudara sesama muslim. Kalau kita menganggap orang di Palestina adalah saudara kita, saudara sesama muslim, ya harusnya kita justru membantu. Jangan nyuruh dia pergi, kok kayak orang lain gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu loh. Kalimatnya bahkan menggunakan ikhwah, bukan ikhwan. Apa beda ikhwan? Ada kan kalau kita di WC ada ya. Ada ikhwan, ada akhwat. Kenapa kita menggunakan kata ikhwah? Apa bedanya itu ikhwah? Kalau ikhwan tahu ya, ikhwan apa? Laki-laki ya. Toilet laki-laki, ikhwan. Sini akhwat, bukan perempuan. Kalau ikhwah kalau ikhwah itu dianggap saudara kandung. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti saudara kandung. Kalau kita punya saudara kandung dan saudara kandung kita dipukulin orang di jalan, kira-kira kita diam aja, jangan dilawan itu gitu. Kira-kira gimana loh? Kita melihat nih, ya kan, lagi jalan tiba-tiba kita ngelihat, itu kan adik gua, ngapain tuh digebukin orang misalnya. Terus kita jangan lawan, kira-kira gitu nggak? Terus gimana apa yang dilakukan oleh kita? Hah? Woi, ngapain lu gebukin adik gua misalnya? Kan gua langsung dihajar juga gitu. Itu kira-kira seperti itu. Ya kan? Ngapain lu ngebom Palestina gitu kan? Gua hajar juga lu kan gitu kira-kira. Jangan Palestina nggak usah dilawan itu, ntar lu kalah. Sama aja kita ngeliat adik kita, jangan dilawan itu, preman, ntar lu kalah. Masa begitu? Diamin aja, udah begini, lari misalnya gitu kan? Enggak lah, ya begitu. Dilawan, gitu kan. Kalau kita melihat adik kita ini nggak bisa apa-apa, ya kita bantu gitu loh. Jangan kita nyuruh orang itu warga Palestina untuk pindah hijrah. Katanya mengikuti sunnah Rasul, hijrah. Dulu Nabi hijrah. Dulu Nabi hijrah karena memang nggak ada, orang Islamnya masih dikit, nggak punya kekuatan tempur, nggak punya kekuatan finansial. Nah, sekarang umat Islam udah sabrak-abrak di dunia ini. Berapa total umat Islam sekarang? Hampir 2 miliar ya. Hampir 2 miliar. Kalau saja umat Islam semua bersatu padu akan membantu Palestina, habis itu Israel sebentar doang sudah. Masalahnya itu dia kembali lagi ke topik yang dulu,
Sayang umat Islam tidak bersatu, pada diem baik, kan tetangga-tetangga sebelahnya pada diem baik, nggak mau membantu karena merasa negara lain, sehingga kalau negara lain ya merasa bukan bagian dari dirinya. Padahal walaupun negara lain, walaupun bangsa lain, tetap kalau dia itu orang beriman, ikhwah, saudara yang kita harus bantu. Semampu kita bantu. Karena Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita bisa bantu dengan tangan kita, kan? Artinya apa? Dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa bantu juga, yang kedua apa? Dengan lisan, ya, dengan lisan. Dengan lisan ngomong keluar, ya, di mana kayak di medsos, di mana gitu kan. Hajar Israel gitu. Sebarkan berita-berita yang menumbuhkan semangat supaya ini, dan atau berita-berita yang negatif tentang Israel, jelek-jelekan dia sebarkan. Itu namanya dengan lisan. Paling nggak ikut membantu kita. Kalau nggak bisa juga, ya kan, dengan tangan nggak mampu, dengan lisan juga takut di ban Facebooknya misalnya. Kan Facebook sekarang begitu modelnya. Kalau cerita tentang ngebelain Palestina pasti di ban sama dia. Atau menjelek-jelekan Israel, di ban juga. Jadi ya gitulah. Kalau nggak bisa juga takut dan sebagainya, ya paling tidak minimal dalam hati benci gitu loh. kurang ajar Israel gitu. Paling enggak itu dalam hati aja, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi jangan justru kontraproduktif membiarkan atau menyuruh orang-orang yang diserang itu kita tidak bantu, malah kita suruh dia pindah, seolah-olah dia itu orang lain, itu bukan saudara kita sendiri. Baik, kita lanjut ke ayat 191-nya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu thaqiftumuhum, dimanapun mereka berada. Nah, ini ayat ini sering dipotong out of context oleh orang-orang yang membenci Islam, para orientalis biasanya nih, bahwa Islam itu mengajarkan pembunuhan, karena terjemahnya kan begitu. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka. Jadi kesan-kesannya out of context kalau ayat ini dipotong. Ini mengesankan orang-orang yang orang Islam itu diperintah untuk membunuh. Tuh lihat Al-Qur'an tuh, perintah untuk membunuh orang-orang kafir kan gitu. Dimanapun mereka berada bunuh. Kan kesannya gitu kalau kita nggak baca ayat 190-nya out of context. Jelas nih perintahnya Al-Quran tuh, lihat Al-Qurannya orang umat Islam tuh memerintahkan, memang mereka tuh teroris tuh. Ya kan, ngebom sana sini, Marriott dibom, Bali dibom, mana lagi, Cirebon aja dibom, di masjid lagi. Gitu. Karena memang kata mereka, karena memang perintah Al-Qurannya seperti itu, kata mereka begitu. Bunuhlah dimanapun kamu temui mereka, yang maksud mereka itu adalah orang-orang kafir. Bunuh, pokoknya ngelihat orang kafir bunuh, bom, tusuk, cekek gitu kira-kira. Ya memang perintah Al-Quran seperti ini, lihat tuh umat Islam menyebarkan agama dengan pedang, nah gitu katanya. Padahal kalau kita lihat pedang mana yang masuk ke negara Indonesia ini sehingga Indonesia menjadi orang yang umat Islamnya terbesar di dunia.
Paling banyak kita di sini nih, jadi kita harus bangga. Di seluruh dunia itu paling banyak orang Islamnya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat sejarah, pasukan mana yang datang ke Indonesia, menaklukkan Indonesia dan memaksa penduduk Indonesia untuk masuk Islam, ada nggak? Nggak ada. Dalam sejarah, saya baca di buku sejarah apapun nggak ada tuh pasukan mana dari misalnya dari Ottoman misalnya gitu kan, wah, menaklukkan Indonesia, membawa pasukan untuk ini sehingga Indonesia masuk Islam, nggak ada. Makanya kata mereka yang mengatakan Islam itu disebarkan by sword. Sword itu apa? Pedang. Islam itu disebarkan by sword, pedang. Dengan pedang Islam itu disebarkan. Tapi kata ulama kita bukan by sword tapi by word. S-nya hilang. Tapi menggunakan kata-kata. Islam itu tersebar karena dakwah. Bukan karena perangan, bukan karena pedang, bukan karena yang lainnya, kekerasan. Sejarah membuktikan waktu Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, ada nggak pertumpahan darah di situ? Hah? Nggak ada. Bahkan pemimpin Palestina waktu itu masih dikuasai oleh umat Kristiani. Dia hanya mau menyerahkan kunci kota Palestina langsung pada Umar. Betul, Palestina udah dikepung umat Islam. Artinya kalau umat Islam mau itu dihabisin, habis itu udah. Palestina udah menyerah. Udah dikepung tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Cuman syaratnya itu tadi, pemimpin Palestina waktu itu orang Nasrani mengatakan saya hanya mau menyerahkan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab, khalifahnya umat Islam. Selama Umar nggak ada, saya nggak menyerahkan. Padahal Umar bin Khattab ada di Madinah. Gimana caranya nelpon waktu itu, WA? Jadi orang ngutus dulu dari Palestina berkuda balik ke Madinah, ngasih tahu Umar, wahai Amirul Mukminin, itu Palestina pemimpinnya dia nggak mau menyerahin kunci, padahal dia udah takluk, tapi dia nggak mau menyerahin kunci kecuali kepada Umar, gitu bilang. Kata Umar, ya udah, oke. Berangkatlah Umar. Bayangin berapa lama itu? Utusannya datang dulu dari Palestina, datang ke Madinah, habis itu Umar bersama-sama dengan dia balik lagi ke Palestina. Segitu lamanya tetap ditunggu. Maksudnya sabar, berkemah di sekitar gerbang Palestina. Nggak ada penyerangan, nggak ada apa, hanya nunggu aja, nunggu Umar datang berbulan-bulan. Wah, itu Umar datang. Setelah Umar datang, barulah diserahkan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab, umat Islam. Setelah itu sudah menyerah Palestina, tidak ada satupun darah yang tertumpah. Bahkan waktu itu ada seorang sahabat yang menyarankan, wahai Umar, kita waktu Umar datang itu sudah masuk waktu sholat, kemudian para sahabat menyarankan, ayo kita sholat aja di gereja yang terbesar di Palestina. Gereja apa itu namanya? Jangan tahu. Tapi Umar menolak. Kata Umar, enggak, aku nggak mau sholat di dalam gereja. Kenapa? Kalau aku sholat di dalam gereja, maka suatu saat gereja ini akan rubuh dan berubah jadi masjid. Tuh. Bayangin, Umar nggak mau. Karena dia tahu kalau sampai Umar bin Khattab sholat di dalam gereja situ, maka dia akan tahu gereja itu suatu saat akan dirubuhkan dan akan diubah menjadi masjid. Makanya Umar lebih memilih sholat di luar gereja, di sampingnya. Dan betul, di samping gereja itu sekarang berdiri Masjid Umar bin Khattab namanya. Jadi masjid dan gereja berdampingan, gerejanya utuh, masjidnya berdiri. Sampai segitunya umat Islam itu penuh perdamaian. Tapi kemudian apa yang terjadi? Palestina ditaklukkan oleh
Nah, Crusader. Perang selama 200 tahun, dibantai habis orang-orang di dalam Palestina. Mau anak-anak, mau emak-emak, orang tua, habis semua dibunuh tanpa ampun. Sampai-sampai Palestina itu banjir darah. Tuh bedanya. Dan mereka memaksa, memilih, lu mau masuk Kristen atau mau gua habisin? Itu aja pertanyaannya. Kalau nggak mau masuk Kristen ya gua habisin. Nggak peduli mereka mau anak-anak, mau wanita, mau orang tua. Itu bedanya. Maka ayat ini waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ini merupakan ayat yang sebetulnya kalau dibaca konteksnya adalah namanya orang perang. Ya kalau kita melihat orang tersebut lagi ngumpet di balik batu, ya dibunuh lah, jangan lagi ngumpet di mana aja ditemui mereka, namanya orang di medan perang. Nah, ini konteksnya kita harus baca konteks di medan perang. Tiba-tiba ada musuh dari belakang, mau ngumpet di bukit, mau di mana, ya udah bunuh. Dimanapun kamu temui mereka bunuh, karena itu medan perang. Jangan sampai mereka ngebunuh duluan. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka, keluarkanlah mereka dari manapun mereka mengusir kalian. Jadi ya sebetulnya justru mereka lah yang diusir. Dalam konteksnya Israel itu justru harusnya Israel lah yang diusir. Ya, itu bukan tanahnya dia gitu. Jadi jangan beralasan kan awalnya Hamas, gara-gara Hamas tanggal 7 ngebom. Hamas itu adalah reaksi bukan aksi. Kenapa kalian menduduki tanah Palestina sudah berpuluh-puluh tahun, sejak 1967 ya, berapa itu, datang orang-orang Israel ke Palestina, disambut dengan hangat sebagai saudara, dia nguasain malah orang-orang Palestina diusir-usir, sehingga yang tadinya itu wilayah Palestina itu Palestina murni, tidak ada orang Israel, sekarang wilayah Palestina hanya tinggal sedikit, hanya tinggal Gaza dan tepi barat, itu aja. Sisanya itu wilayah Israel semua. Padahal dulunya wilayah-wilayah tersebut 100% milik Palestina. Sekarang tinggal tersisa sedikit, jalur Gaza dan tepi barat. Dengan itu doang. Jadi kalau jalur Gaza habis, misalnya di bumi hangus kayak sekarang ini, dan orang-orang Palestina pergi, ya tinggal sedikit, tinggal itu tinggal tepi barat doang, yang isinya adalah Masjid Aqsa. Udah tinggal itu doang, sedikit. Sisanya itu 90%, 95% itu udah milik Israel semua. Jadi kalau misalnya Hamas tiba-tiba ngebom, ya itu bukan reaksi, itu bukan aksi, itu adalah reaksi. Karena orang-orang Hamas itu orang-orang Palestina yang kesel dengan kelakuannya si Israel dan Netanyahu ini, kesel ya. Hidup selalu di dalam kesulitan, dipersulit segala-galanya yang namanya penduduk Palestina itu. Hidupnya dipersulit. Itu namanya apartheid ya, disebutnya dengan apartheid. Kayak dulu di Afrika itu ya, ada namanya apartheid. Jadi kalau orang kulit hitam diperbudak oleh orang kulit putih. Lalu datanglah seorang namanya Nelson Mandela yang membebaskan apartheid di Afrika. Sekarang sama kayak gitu. Penduduk Palestina diperbudak oleh Israel atau Israel. Diperbudak, apa-apa dipersulit. Sama kayak kita dulu diperbudak oleh VOC. Nah gitu kan, inlander. Dianggapnya kalau misalnya melawan ini, dianggapnya kita memberontak, kalian memberontak gitu, ekstremis. Padahal lalu siapa gitu ada di tanah kita,
di sini. Gitu sama. Jadi narasi-narasi seperti itu terus dipakai dan digunakan. Nah, untuk Pangeran Diponegoro melawan Belanda dianggapnya pemberontak. Waktu Cut Nyak melawan Belanda dianggapnya pemberontak. Begitu. Waktu Hamas ngebom dianggapnya teroris, ekstremis. Sama persis. Cara berpikirnya mereka seperti itu. Jadi wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka. Orang-orang yang telah mengusir kamu, kalian. Israel diusir harusnya. Soalnya balik ke negaranya masing-masing. Karena memang bukan asli penduduk situ, pendatang semua Israel itu. 1967 itu mereka datang dari berbagai negara dikumpulin jadi satu di situ. Bukan penduduk asli. Diusir aja, suruh pergi ya, udah biar damai Timur Tengah. Soalnya Timur Tengah sampai sekarang nggak damai-damai. Katanya kalau Timur Tengah damai, kiamat bentar lagi ya. Baik, wal fitnatu asyadu minal qatl. Nah ini satu potongan kalimat Al-Quran yang sering banget kita dengar. Apalah artinya apa? Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini kalimat itu sering banget kita dengar ya. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Cuman sayangnya ya pemahaman di masyarakat umumnya itu agak keliru sebenarnya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lu fitnah gue, lu lebih kejam. Bukan itu maksud ayat ini, bukan sebetulnya. Fitnah di dalam bahasa Arab itu bukan kayak fitnah di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu kan kita ya fitnah gitu loh. Kita memfitnah seseorang. Dia dituduh mencuri lah, dituduh apalah segala macam misalnya, dituduh korupsi, nah itu fitnah. Berarti yang enggak sebetulnya, itulah fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan sering dipakai. Padahal dalam konteks ayat ini yang dimaksud dengan fitnah itu adalah seperti yang dilakukan dulu di zaman Rasulullah SAW itu waktu di Mekah itu. Wah, disiksa lah penduduknya, orang masuk Islam segala macam. Udah kalau bunuh aja deh, gitu kan. Kira-kira Al-Quran gitu. Lebih enak kalau mati kan dia masuk surga gitu. Ini disiksa, dibunuh kagak kayak Bilal itu kan, dijemur di padang pasir, ditindih batu gede, dipecutin, wah udah. Tapi nggak dibunuh, dibiarin hidup, disiksa gitu. Nah itulah disebut dengan makna al fitnah tuh asyadu minal qatl. Hal-hal seperti itu lebih kejam dibanding bunuh. Kalau mau bunuh aja sekalian udah beres, selesai gitu kan. Ini enggak, sengaja emang dilama-lamain mati biar mati. Kalau nggak mati ya udah tersisa ada hidupnya gitu. Konteks kalimat seperti itu, walaupun ya memang ya boleh-boleh aja digunakan dalam konteks umum masyarakatan ya, tentang fitnah yang memang makna fitnah yang memang kita pahami di dalam bahasa Indonesia ya sehari-hari. Ya itu boleh juga dipakai seperti itu, lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Nah, tapi kalian jangan berperang, berbunuh-bunuhan di dalam masjidil haram. Jadi kita dilarang ya untuk berperang. Tapi ya kata hatta yuqatilukum fi, kecuali ya mereka nyerang duluan gitu ya. Kita tetap harus membela diri walaupun di Masjidil Haram. Walaupun di Masjidil Haram itu kita dilarang untuk berbunuh-bunuhan. Itu masjid yang suci, yang dihormati. Tapi kalau kita diserang duluan, ya udah mau nggak mau ya kan, nggak ada pilihan lain. Hatta yuqatilukum fi, ya udah lawan aja gitu. Walaupun di Masjidil Haram nggak ada masalah. Kira-kira gitu. Fa in qatalukum faqtulu. Ya udah kalau mereka menyerang kamu, memerang kamu, ya udah lawan aja. Kadzalika jazaul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Baik, kita lanjut 192. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau
mereka udah nggak nyerang lagi, udah nggak memerangi lagi, ya udah kita berhenti juga. Jangan karena kita kesel, masih dendam gitu kan, habisi aja terus, enggak. Itu perintah-perintahnya. Makanya sekarang Iran berhenti dia gencatan senjata kan begitu. Kenapa? Karena memang berhenti. Israel kan syaratnya gitu. Israel, lu gua kasih waktu ya sampai jam 4 pagi besok. Lu harus menghentikan serangan ke negara kita. Kalau masih nyerang juga sampai jam 4 besok, waktu besok, pas lagi gua hajar habis. Kira-kira gitu Iran. Tapi begitu mereka berhenti ya udah, Iran berhenti juga. Memang untuk tuntunannya seperti itu. Kalau mereka udah nggak nyerang ya sudah. Itu namanya, ada namanya ceasefire, apa itu? Gencatan senjata itu. Ceasefire gitu. Kalau mereka gencatan senjata berhenti ya udah berhenti, oke kita berhenti. Tapi biasanya emang Israel gencatan senjata cuma strategi doang ya. Begitu mereka udah nyusun ini lagi, kekuatan lagi, udah narik napas lega, tiba-tiba melanggar. Biasanya sih begitu biasanya ya. Kita lihat aja. Kalau mereka begitu berarti dia berani sama si Donald Trump. Kan Donald Trump udah ngamuk itu di Twitter itu, di X. Ngamuk ke Israel, dia terbuka itu ngamuk. Israel, tarik mundur pasukan lu, pesawat tuh pulangin. Kalau lu berani ngebom, lu berada sama gua, kira-kira gitu. Donald Trump kamu Israel itu sulit diatur itu. Susah memang kelakuannya. Kenapa demikian? Karena memang Israel ya. Dulu tahun 1996 ada sebuah buku ya, kan, yang isinya itu paparan si Netanyahu itu. Dia memberikan paparan bahwa jika Timur Tengah ini pengen damai, pengen aman, pengen gak ada perang katanya, syaratnya harus ada 7 negara yang dikondisikan dalam tanda petik. Dan ke-7 negara itu semuanya sudah dikondisikan. Termasuk yang terakhir itu kemarin Suriah. Masuk itu jadi Irak, ya kan, Suriah, Lebanon, Libya, apalagi itu, pokoknya ada 7 itu. Jordan, betul. Yang terakhir ini Iran ini nggak bisa. Semua tuh udah dihabisin, semua udah selesai, dianggap udah aman. Kecuali ini satu nih, Iran nggak bisa. Itu memang programnya Netanyahu sejak 1996. Jadi bukan tiba-tiba sekarang ini, enggak, itu cuma alasan doang. Oh dia punya senjata nuklir, alasan doang. Karena itu sudah jadi planningnya dia sejak 1996. Sama dengan alasan waktu itu Amerika nyerang Irak. Katanya Irak punya senjata pemusnah massal kan begitu. Amerika nyerang, Inggris nyerang. Ujungnya baru kemana? Baru ini minggu lalu bilang, saya bertanggung jawab penuh. Itu si menteri dalam negeri, menteri luar negerinya Amerika, apa Inggris tuh kemarin tuh yang bilang. Ada tuh videonya di YouTube. Kami bertanggung jawab penuh terhadap serangan kepada Irak. Kami telah melakukan kesalahan itu adalah kesalahan data intelligence. Itu doang. Sorry ya, data intelligence gue salah. Gue udah menghancurin negara lu. Itu doang. Coba. Biadabnya tuh sampai segitu gitu. Sorry ya, mobil lu rusak misalnya. Gua pikir lu maling, nah gitu kira-kira. Gua pikir mobil yang kemarin hilang itu maling. Udah gua gebugin gitu kan, udah gua hajar masuk rumah sakit ya. Gua salah info, itu doang. Asik gak? Coba bayangin. Tanpa kompensasi apapun, tanpa ada apapun gitu. Begitu hebatnya mereka tuh, itu makanya umat Islam lemah ini sekarang gara-gara itu, nggak bersatu intinya. Duterte itu diputuskan oleh Mahkamah Internasional, diketok palu, penjahat perang. Itu berapa hari kemudian ditangkap di bandar, langsung dipenjara, di sidang di PBB, di Den Haag itu. Internasional, Mahkamah Internasional Duterte. Netanyahu sama diputus oleh Mahkamah Internasional, bersalah penjahat perang, diketok palu. Nggak ada tuh yang nangkep sampai sekarang. Tuh.
Kenapa demikian? Why? Itu loh. Jadi mereka tuh punya standar ganda. Kalau sama orang-orang yang lemah, ya kan, orang-orang negara yang lemah, negara kecil, berani. Tapi kalau sama negara besar ya disupport oleh Amerika, nggak ada yang berani dia. Siapa yang berani nangkap Netanyahu? Nggak ada. Jadi semua itu cuman sandiwara belaka, itu namanya Mahkamah Internasional, yang namanya PBB. Itu cuma panggung sandiwara doang. Beraninya hanya pada negara kecil, apalagi sama umat Islam. Berani banget ya, kencang suaranya itu. Pelanggaran HAM, teroris, kencang. Tapi begitu mereka yang melakukan itu, nggak ada tuh yang ngomong teroris. Coba kalau tiba-tiba misalnya Iran nyerang duluan ke Israel misalnya. Karena Israel punya senjata nuklir, kan begitu. Di Timur Tengah itu satu-satunya negara nih ya, yang tidak mau menandatangani namanya NPT, nah, pokoknya itulah. Satu-satunya negara siapa? Israel. Satu-satunya negara yang tidak mau dimasuki oleh badan IAEA, Badan Internasional Atom. Siapa? Israel. Yang lain mah silahkan mau periksa kita punya tindakan nuklir apa enggak, silahkan. Iran dimasukin, Irak dimasukin, negara-negara lain dimasukin, dicek ada nggak nuklir, nggak ada, silahkan. Satu-satunya negara yang nggak mau ya cuma Israel itu, nggak mau dimasukin. Nggak, siapa lu, nggak usah cek negara gua, soal aja negara lain. Tuh. Begitu disuruh ada perjanjian supaya tidak menggunakan senjata nuklir, yang ini tanda tangan. Israel nggak mau dia, sorry gua nggak tangan, gua nggak gitu-gituan deh. Udah sih negara aman, nggak bakalan gua ini gitu. Coba. Harusnya kalau ya logikanya itu dicari di Timur Tengah itu siapa yang punya senjata nuklir? Israel harusnya. Karena di satu-satunya tidak mau menandatangani perjanjian tidak menggunakan senjata nuklir. Satu-satunya negara yang tidak mau dimasuki oleh Badan Atom Internasional. Jadi kalau kita mau curiga, belum punya nuklir, ya cuma Israel doang. Yang lain enggak, karena yang lain silahkan dimasuki, silahkan dicek, tanda tangan segala macam, termasuk Iran. Jadi lebih beralasan kalau Iran nyerang duluan ke Israel itu lebih beralasan. Jadi punya alasan yang kuat. Tapi kira-kira kalau Iran nyerang Israel gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Itu Eropa, Amerika, ya, Inggris semua pasti akan nyerang ke Iran karena punya alasan. Itu. Tapi kalau yang nyerang itu adalah Israel duluan ke Iran, dia main ada yang berani. Termasuk saudara-saudara sendiri, tetangga negara-negara Islam juga pada diem baik. Tuh, nggak ada yang mau bantuin. Jadi kira begitulah kondisi. Kenapa umat Islam, kata Nabi SAW dulu, umat Islam itu bagai buih di lautan, terombang-ambing dengan ombak dan angin. Ombaknya ke timur, ikut ke timur, ombak ke barat, ikut ke barat. Emang umat Islam gak banyak kayak Rasulullah? Banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing, gak tentu arah. Kenapa begitu? Ya itu tadi, punya dua penyakit. Satu, takut mati. Dua, cinta dunia. Udah itu dah. Kalau orang udah takut mati dan cinta dunia, ya udah. Jadi seperti itu kondisinya. Apa yang kata Nabi itu betul terjadi sekarang ini. Baik, 193. Kita lanjutkan dikit ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahau ala fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, ini dia, tidak ada fitnah ya. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, kalau mereka udah berhenti ya udah, kita ada senjata atau berhenti perang ya sudah, maka tidak ada lagi permusuhan. Jadi jangan sampai dendam.
Kalau namanya perang orang mati ya, namanya juga perang ya mati ya udah gitu loh. Namanya juga perang. Tapi kalau sudah selesai perangnya sudah nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi permusuhan. Jangan sampai wah ini nih prajurit yang kemarin nembak, ya kan kakak gue ini waktu perang ya enggak terus dibunuh lagi. Terus kapan mau selesainya gitu kan? Terus aja nanti terjadi perangan terus. Kalau masih ada masih dendam. Artinya kalau udah berhenti perang, kalau udah ceasefire, gencatan senjata ya sudah berhenti. Jangan dilanjutkan lagi karena perang itu dampaknya sangat merusak. Mendingan kita dalam kondisi yang damai. Kayak sekarang aja orang pada takut naik Qatar Air. Takut sekarang kenapa? Karena takut dirudal. Atau kalau pun nggak dirudal takut terkena gitu tanpa sengaja. Karena kemarin Iran itu nelfon ke siapa? Qatar dulu sebelum nyerang. Kenapa? Karena Iran melihat Qatar itu orang Islam, jangan sampai dia terluka. Tuh. Dia masih menganggap itu saudaranya dia, selama orang Islam, selama Muslim. Telepon dulu, saudara-saudaraku kalian, aku mau nyerang ya, gitu loh. Bayangin sampai segitu itu Iran. Aku mau ngirim rudal ya, kalian pokoknya jangan berada di dekat pangkalan udara Amerika. Betul. Karena itu akan saya rudal. Kasih tahu dulu sebelumnya. Makanya sampai Donald Trump tuh berterima kasih tuh sama si Iran. Di Twitter tuh dia terbuka ngomong kita terima kasih kepada Iran karena Iran sudah ngasih warning ke kita, memperingatkan kita bahwa mereka akan mengirimkan misail itu atau rudal sebelum mereka mengeluncurkannya. Kalau tidak banyak dari kami akan mati, dia bilang gitu. Kagak lah. Itu bedanya, kita itu orang Islam itu memang kalau itu penuh dengan satu, karena melihat Qatar itu ya saudara itu yang di situ melihatnya saudara, jangan sampai ada orang Qatar, orang Muslim lagi ada di sekitaran situ, suruh minggir dulu takut kena gitu. Nggak boleh kita membunuh saudara sama orang Islam. Baik, begitu aja. Ada pertanyaan? Sudah waktu sedikit. Benang merahnya Pak? Gimana? Benang merahnya belum ditarik. Benang merahnya maksudnya gimana? Yang mana? Dari situasi saat ini gitu ya, umat Islam ini gimana gitu? Apa dia mengejar cuma nonton? Ya, itu tadi ada 3. Tadi tidak ada. Bisa dengan biyadi dengan tangannya, yadihi ya, atau bilisani dengan lisannya, atau ya paling enggak membenci dalam hati. Dan itu selemah-lemahnya iman kan gitu. Kalau kita mampu dengan kekuasaan, ya kita diplomatik misalnya, kontak negara-negara, kenapa kalian diem aja? Ayo mana organisasi negara Islam nih? Kenapa nggak bersatu, nggak membantu Palestina misalnya, dan sebagainya. Tuh kalau kita mampu seperti itu. Kalau enggak ya minimalnya berkoar-koar kayak di medsos, menyebarkan info-info di WA dan sebagainya, info-info yang bagus gitu kan. Minimalnya. Kalau enggak ya paling enggak bencilah di dalam hati ya. kurang ajar begitu. Dan doakan mudah-mudahan semua yang terjadi kekisruhan ini segera, terutama penduduk Palestina, yang mudah-mudahan segera bisa recovery lah. Karena sekarang Amerika, Israel dan juga para sekutunya baru melek itu. Ternyata Iran seperti itu ya. Mereka mulai mikir sekarang ini kalau menyerang Iran atau nggak gegabah lagi gitu. Kemarin kan gegabah itu Israel tuh, menganggap enteng. Allah Iran gua serang sebentar juga habis kayak Irak dulu kan. Dia nggak tahu bahwa Iran punya persenjataan yang lengkap dan sebagainya. Mereka kaget, shock. Artinya kayak gitu ya, gitu. Nah, itu makanya teknologi lama. Itu Iran makanya ngasih tahu dia, kalau sampai jam 4 besok lu nggak berhenti, gua habisin. Dia masih ngasih warning dulu gitu sebelum habisin. Gua ratain gitu loh kira-kira.
Kasih laut sampai jam 4 subuh. Berhenti gitu. Donald Trump yang ketakutan kan, bahaya di Iran kalau ngeluarin yang ini gitu. Makanya dia langsung tegas sama Israel, tarik mundur pasukanmu. Jangan coba-coba ngebom lagi ke Iran gitu. Karena dia pasti tahu itu si Donald Trump. Mungkin udah dikasih tahu juga sama Iran secara personal. Sorry ya bos, misalnya kalau kita nih bos, sorry bos ya. Kalau Israel nggak berhenti, sorry ya, gua akan ratain. Mungkin dia udah bilang dulu sama Donald Trump, sehingga Donald Trump tahu. Ini kan gua akan keluarin nih jurus pamungkas gua ratain Israel kan gitu. Gua izin dulu ya sama lu nih. Tapi gua kasih waktu sampai jam 4 tuh si Israel. Makanya Donald Trump langsung keluar dia. Israel ngamuk ya sama Israel. Suruh mundur. Tahu dia pasti itu. Ini kalau nggak mundur habis ini. Gitu. Ya ada masih sisa-sisa gitu ya. Ya ada sisa lagi. Ya silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ini dari mulai ayat 190 sampai itu 195 itu tentang perang. Ya. Dalam Islam itu berperang itu apabila dalam menegakkan jihad fisabilillah itu sah-sah saja. Bagi diserang duluan, kita boleh nyerang. Dan resiko dalam berperang itu dibunuh atau membunuh kan gitu kan? Iya. Ya, tapi di tengah ayat 191 itu ada di situ wafitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah ini kaitannya dengan kaitan ayat ini perang dengan perang ini gimana kok di situ ada fitnah ini yang di Tapi udah dijelasin. Ulangi lagi. Baik. Fitnah itu dalam bahasa Indonesia itu ya fitnah seperti yang kita kenal ya. Tapi fitnah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu bukan fitnah yang seperti pemahaman kita dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu artinya adalah dalam arti dulu waktu di Mekah itu Rasulullah dan umat Islam kan dikucilkan. Itu termasuk fitnah. Kayak Bilal tadi kan, Bilal itu nggak dibunuh, tapi justru disiksa, ditidurkan di gurun pasir, dadanya ditindih batu besar, ya kan, dan sebagainya, dicabukin, dipukulin, tapi nggak dibunuh. Nah itu fitnah. Kemudian umat Islam juga diembargo, ya, kayak Iran tuh diembargo itu berapa puluh empat. Sampai embargo dulu sempat itu di Mekah, tidak boleh ada yang bertransaksi dengan umat Islam selama 3 tahun. Bayangin, bingung mau beli beras, bingung, nggak ada yang mau jual beras sama umat Islam. Berarti gitu. Di lembah itu ya, di lembah Rasulullah sama satu kabilah di lembah. Enggak, waktu di Mekah itu selama 3 tahun. Ya di Mekah itu. Iya. Sampai hartanya Khadijah tuh habis. Selama 3 tahun itu habis nih. Dari orang yang paling kaya di Mekah sampai dari orang yang miskin. Kenapa? Hartanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya umat Islam. Umat Islam nggak ada yang bisa bertransaksi. Punya duit tapi nggak laku. Kira-kira gitu. Kecuali ya di seluruh bukan kayak sekarang Iran nih, punya duit tapi nggak laku, mau transaksi susah. Membeli senjata nggak boleh. Makanya dia menyelundup, ada nama satu orang tuh, namanya tuh orang dari Cina itu Si Liu. Siapa itu? Dialah orang yang menyelundupkan persenjataan ke Iran dari Amerika. Lu bayangin coba. Makanya Amerika tuh bingung kok Iran bisa punya teknologi seperti itu. Ternyata senjata itu berasal dari diselundupkan itu dari Amerika ke Iran oleh orang Cina ini, Si Liu namanya. Belajarlah dari situ Iran teknologinya. Tuh. Jadi fitnah itu tadi kembali bukan fitnah dari pemahaman kita di Indonesia, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi fitnah di dalam bahasa Al-Quran itu adalah penyiksaan. Jadi mendingan lu bunuh aja deh daripada lu siksa seperti itu gitu. Karena ini lebih kejam daripada di pembunuhan. Maknanya gitu. Anak-anak itu adalah fitnah bagi kamu, anak-anak muda adalah fitnah ya. Ya betul. Anak dan harta. Fitnah ada makna lain, itu bisa berarti ujian. Konteks tergantung konteksnya. Makanya ada bahasa Arab itu
tergantung konteks ayatnya seperti apa gitu. Bisa mana bisa beda-beda gitu kan. Jadi kalau konteksnya adalah anak ataupun harta yang memalingkan dari zikir kepada Allah, itu konteksnya adalah ujian. Tapi konteksnya diisi dalam hal berperang atau pembunuhan, maka fitnah itu adalah penyiksaan. Sebetulnya seperti itu. Penyiksaan, kamu menyiksa itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi daripada lu siksa-siksa gitu kan, mendingan bunuh aja sekalian deh kan gitu. Dibandingkan daripada siksa kayak gitu kan kejam banget. Itu kira-kira ada lagi? Ya. Memang Iran ini diembargonya sudah dari tahun 79. Saat Reza Pahlavi turun, itu langsung kan dikucilkan oleh dunia barat. Tapi mereka nggak mati, dia kan berkembang. Dia salah satunya itu dari teknologi yang maju, dan itu dari sisi peralatan perang benar dari Cina juga. Itu yang lagi diuber ke Amerika. Iya, sekarang jadi ini ya, jadi ngomong nggak tuh. Enggak ada orang Cina menyebutkan persenjataan degradasi yang orang. Dalam konteks teknologi, memang mereka menguasai. Sekarang mereka menguasai. Nah, saya tangkap kamu Iran yang menang dalam perang ini sekarang. Karena ya selama ini dikucilkan, dilemahkan, kaget semua dunia bahwa apalagi negara Arab kan kaget itu takut itu. Makanya tadi dia sopan, kata sopan. Jadi gue udah aku bukan menyerang lu menyerang Amerika, karena gue serang duluan. iya. Kira-kira gitu. Nah dalam segi teknologi dia hanya punya pengalaman dengan KKN. Dia bisa membuat pembangkit listrik yang besar itu. Ada perusahaan yang tadinya produk Eropa, dia yang produksi. Itu kan luar biasa. Padahal dia di embargo kan soal makanya rencana Amerika buat melemahkan. Nah justru saya berpikirnya itu Cina nggak bisa, dunia timur Asia nggak bisa, Cina akhir maju. Di Timur Tengah negara yang maju itu ya bisa. Iran ini jadi bukan hanya masalah hegemoni kekuasaan, tapi dalam penguasaan terhadap umum pengetahuan. Maka kita umat Islam tujuannya kita di ujung-ujungnya puncaknya umat Islam itu nggak boleh maju, gitu, nggak boleh maju, harus ketergantungan ilmunya dari saya. Kalau kita kan nggak mau, Itu dia makanya. terus kita nggak mau, Rusia nggak mau. Kalimatnya kan begitu. Umat Islam udahlah sholat aja di masjid, zikir yang banyak, baca Al-Quran, gak usah belajar teknologi deh. Gak usah, sholat aja, biar masuk surga. Gitu. Itu kalimat-kalimat seperti itu tuh. Melemahkan. Kiai-kiai kan gitu loh banyak Pak. Nah itu. Nah, sekarang kita lihat propagandanya sekarang kan perang itu bukan hanya perang peralatan, perang narasi, media. Sekarang seolah kita dibenturkan oleh banyak video dari Israel membenturkan Sunni dengan Syiah. Iya. Itu bukan Islam, musuh kalian itu, ini Iran itu. Kemarin ada juga yang Jadi memang tujuannya ya kira-kira itulah. Islam pun nggak boleh maju, puncak bola tujuan. Betul. Islam itu nggak boleh maju. Nggak boleh, Islam tuh nggak boleh maju dan nggak boleh bersatu. Nggak boleh bersatu. Udah intinya gitu. Kalau itu puncaknya, ya itu dari kiamat itu. Udah selesai. Selesai. Jadi inti. Nah, Mereka selalu menggunakan berbagai macam cara untuk membuat umat Islam itu satu, nggak boleh maju, berdua nggak boleh bersatu. Udah. sehingga banyak kebohongan. Nah, tuh. Ya seperti nuklir itu kemarin, yang ini juga kemarin ada seorang garda revolusi itu udah dibom dan udah mati. Kita tahu muncul dia pesta kemenangan pikiran. Itu juga di Lebanon katanya udah dibom, sebulan itu udah mati. Gak usah jauh-jauh di sana deh, di kita aja. Itu si sama namanya Snoop Horgonje ya, dulu kan. Dia itu sengaja melabeli orang-orang yang baru pulang berangkat haji itu dengan haji. Dengan haji. Coba, negara lain mah nggak ada tuh orang udah berangkat haji panggil Pak Haji, nggak ada. Cuma di kita doang nih.
Di Indonesia doang. Kenapa? Supaya memecah belah tadi itu. Coba sekarang. Banyak orang ya kan yang marah kalau nggak dipanggil Pak Haji. Saya kan udah haji. Kenapa kamu nggak panggil saya Haji? Nah gitu. Ada orang yang begitu marah ada. Coba bayangin. Sampai sedemikiannya itu masih melekat 350 tahun yang lalu tuh, bayangin. Caranya seperti itu, mereka tuh melemahkan masih memecah belah. Sampai di atas aja ada hadis senior junior. Nah, kalau nggak panggil Pak Haji marah. Itu bekas-bekas pemikiran para penjajah zaman dulu tuh, orang gitu memecah belah Islam sampai segitunya. Hal yang sepele kelihatannya loh, memecah belah. Tapi yang menarik Pak, saya yakin pemikiran nggak apa-apa, nggak hancur, nggak sebodoh itu. Iya, orang-orang juga gitu sih. Soalnya gini, kalau nuklir itu hancur, pasti kan akan radiasinya muncul. Dicek, nggak ada tuh radiasi, loh kemana nuklirnya ini? Nggak mungkin lah terkumpul di dalam itu, nggak mungkin. Iya, mungkin Donald Trump pegang main dua kaki dia. Iya, main dua kaki dia kelihatan tuh. Saya lihat dia main dua kaki. Hanya untuk menggembirakan setan ayu tadi. Udah dibantu dengan Mas Abad. Baik, jam 6 lewat ya. Nanti kita lanjut sambil ini ngopi-ngopi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.